Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Marcella dengan NIM C1C0210027. Di sini saya akan menyampaikan materi akuntansi keperilakuan mengenai metode riset dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah teman-teman, adapun kajian materi kita yaitu yang pertama, apa itu riset? Yang kedua, tujuan riset. Yang ketiga, pengembangan desain. Yang keempat, validitas dan keandalan. Yang kelima, metode pengumpulan data. Yang keenam, memilih responden. Yang ketujuh, instrumen riset. Dan yang kedelapan, analisis data dan persiapan laporan. Kita memasuki materi yang pertama teman-teman, yaitu pengertian riset. Riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki suatu deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Hal ini sering disebut sebagai suatu rencana untuk menjawab pertanyaan. Materi selanjutnya, tujuan riset. Terdapat banyak penulis buku metodologi riset yang mengemukakan bahwa riset didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda, akan tetapi terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset, yaitu yang pertama, menggambarkan fenomena. Yang kedua, menemukan hubungan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Yang keempat, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dan yang kelima, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Materi selanjutnya, pengembangan desain. Langkah pertama dan paling penting dalam riset perilaku adalah masalah definisi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan metode yang dipilih. Data jenis gambaran sampel pada dasarnya tergantung pada bagaimana sebenarnya masalah dipersepsikan, kerangka pertanyaan riset, dan desain informasi studi yang dikumpulkan. Selanjutnya, menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Alasan biasanya adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah, bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis, atau tidak mungkin. Keterbatasan utama dari lingkup perencanaan adalah pada aspek dana yang tersedia. Riset perilaku bisa lebih mahal, sementara anggaran yang tersedia sering kali terbatas dalam lingkup pembelajaran terhadap kebanyakan masalah-masalah penting. Data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya, validitas dan keandalan. Validitas mengacu pada lingkup apa yang diukur pada kenyataannya. Peneliti ingin melakukan pengukuran dari apa yang diukur seharusnya berkaitan dengan masalah risetnya. Keandalan berkaitan dengan apakah suatu teknik khusus jika digunakan di lapangan dan waktu yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Dalam hal itu, peneliti mengacu pada konsistensi dari suatu alat ukur. Peneliti tergantung pada ukuran keandalan, tetapi tidak tergantung pada alat ukur yang tidak andal. Metode pengumpulan data. Data primer dapat dikumpulkan dengan cara mengamati perilaku melalui survei atau eksperimen laboratorium. Observasi berarti terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perilaku orang-orang yang dijadikan studi. Teknik ini sebenarnya layak dalam situasi di mana orang tidak sanggup untuk menjelaskan apakah mereka bekerja dan bagaimana mereka mengerjakan itu. Ada dua metode yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, para peneliti tidak memahami apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang tersebut dan mengapa mereka kelihatannya melibatkan perilaku. Dan yang kedua, karena ukuran sampel kecil sehingga sangat berisiko menggeneralisasikan hasil terhadap populasi.
Materi selanjutnya yaitu memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama, populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dan populasi. Dan yang ketiga, risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Materi selanjutnya yaitu instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden merasa tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat respons, validitas, dan keandalan data. Materi selanjutnya analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa suatu analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan kadang kala hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan. Di samping itu, ketersediaan alat-alat analisis tersebut mencerminkan kompleksnya permasalahan atau fenomena yang dihadapi di setiap riset. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.